Dianggap benar. Andikan benar ya. Kemudian uji K tambah 1. Pernyataannya benar ya. Nah, maka untuk setiap n elemen n, pernyataan benar. Ya, ini kan konsep penting di ini. Nah, ini yang saya akan generalisasi nantinya. Kenapa? Karena bagaimana kalau saya misalkan punya soal kayak begini? N-nya misalkan dia tidak apa ya? Tunggu ya, buka dulu bukunya. Materi logika matematika. Mana ya tadi deh? Oh, masih menjadi. Tunggu ya. Halo. Kedengaran suara kita? Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau buktikan begini? Untuk setiap n lebih dari sama dengan 2, semua bilangan n merupakan hasil kali bilangan prima. Nah, di sini Anda tidak bisa melakukan langkah pertama, ya, karena Anda selalu mengatakan bahwa langkah pertama itu adalah untuk n sama dengan 1. Sedangkan di pernyataan kita disuruhkan untuk setiap n lebih dari sama dengan 2. Jadi apa yang harus kita ubah? Nah, jadi apa yang harus kita ubah? Yang ini ya, untuk n sama dengan 2. Jadi induksi matematika itu secara umumnya tidak selalu mulai dari n sama dengan 1. Secara umumnya ya. Paham? Halo? Nah, ada juga bentuk umumnya ya.
ada juga teoremanya kayak gini. Saya screenshot dulu ya. Saya tidak tulis. Kelihatan nih? Halo? Ini ya. Iya, Pak. Nah, jadi misalkan SN dikatakan ini, jadi SN ini adalah pernyataannya ya. Jadi yang ini adalah pernyataannya. Nah, misalkan K anggota Z fix ya, jika SK itu memenuhi ya, dan untuk setiap M lebih dari sama dengan K, SM memenuhi jika untuk setiap M lebih dari sama dengan K, SM ya, SM ini maksudnya jika SM memenuhi maka SM tambah 1 benar untuk setiap N lebih dari sama dengan K, maka SN terpenuhi. Jadi ini sama saja pernyataannya kalau kita katakan mulai dari K. K ini bisa sebagai yang kayak tadi 2 ya. Oke, paham ya? Coba saya latihan dulu, saya cek dulu kemampuan kalian dalam membuktikan itu. Ya, soal dulu. Tabir, Pak. Ini bilangan natural ya. Oke, buktikan dengan induksi untuk setiap X elemen dan maka X plus Y sama dengan Y plus X. Gimana cara Anda membuktikannya? Jadi kalau ini kan ini kan hanya 1 ya. Kalau kayak ini kan kayak misalkan kita buktikan 1 tambah 2 ini kan. Nah, kita kayak induksi. Ya kan hanya cara ini.
Ada yang bisa? Oke, kita skip dulu Pak ini ya. Oke, sebelum ini kita mulai dari awal dulu. Membuktikan sifat-sifat bilangan asli dengan induksi. Oke. Apa sifat pertama yang paling pertama di bilangan asli? Ya. Di saya Pak, warna hitam key layarnya Pak. Iya, tunggu dulu. Oke, tunggu lah. Oke, teman. Kalau ini tunggu, saya ganti soalnya dulu ya. Kalau saya bahas ini ada satu lagi yang materi yang harus dijelaskan apa namanya terkait aksioma dari bilangan asli ini masuk materi itu lagi bilangan real, materi yang Anda semua pelajari. Saya harus bahas tentang, sebenarnya ini materi sudah dibahas, jadi saya cari-cari dulu materi yang belum Anda bahas ya. Ini tidak ada problemnya. Selesai. Ya, sudah lain sini. Kayaknya terlalu susah kalau nggak usah yang sampai 2. Ini
Ini materinya agak sulit ya. Oke, coba saya latihan dulu ya. Dari induksi. Coba lihat ke pemahaman kalian di ini ya. Oke, ini 1 kali buktikan 1 kali 1 faktorial ditambah, kalian sudah paham faktorial ya? Tambah n kali n faktorial ini sama dengan n plus 1 faktorial dikurangi 1. Oke, kita lihat bukti. Apa dulu yang kita lakukan? Yang pertama? N sama dengan 1. Ya, untuk n sama dengan 1. Oke. Untuk n sama dengan 1 nilainya benar ya, 1 kali 1 faktorial ini sama dengan nilainya 1 ya. Nah, ini sama dengan 1 tambah 1 faktorial dikurang 1, 2 faktorial dikurang 1 juga sama dengan 1. Jadi benar ya, pernyataan benar. Oke, kemudian angka berikutnya andaikan N sama dengan K. sama dengan K. Pernyataan benar. Jadi 1 faktorial tambah 2 kali 2 faktorial tambah seterusnya sampai K kali K faktorial. Ini sama dengan K tambah 1 faktorial kurang 1. Oke. Sekarang akan dibuktikan benar untuk n sama dengan plus. Nah, dan permasalahan itu dalam induksi adalah membuktikan n sama dengan plus. Baru kita buktikan 1 kali 1 faktorial ditambah 2 kali 2 faktorial tambah K kali K faktorial ditambah K plus 1, ada yang baru masuk. K plus 1 kali K plus 1 faktorial. Ini sama dengan berapa? Oke, langkah berikutnya apa? Yang diketahui dulu ya. Diketahui ini, kalau dia sama dengan sampai K, maka hasilnya adalah K plus 1 faktorial kurang 1. Berarti yang ini, hasilnya kita ganti dengan yang ini. Berarti dia sama dengan K plus 1 kali K plus 1 faktorial dikurang 1 ditambah K plus 1 kali K plus 1 faktorial. Oke. Nah, ini jadi apa? Ini kita bisa faktorkan. Yang ini dengan yang ini bisa difaktorkan. Oke, ini harusnya jadi K plus 2 faktorial ya. Ada yang salah nggak ya? K plus 1 faktorial. Oh, sorry. Ini yang salah ya. Ini nggak pakai ini. Oke, ini bisa faktorkan, maka dia jadi 1. Ini faktor dari keluar K plus 1 faktorialnya dikalikan dengan 1 ditambah
K plus 1 dikurangi 1. Nah, maka akan menjadi K plus 2 kali K plus 1 faktorial dikurangi 1. Maka akan menjadi K plus 2 faktorial kurang 1. Dan ini tidak lain adalah K plus 1 ditambah 1 yang ini ya. Nah, faktorial dikurang 1. Jadi N sama dengan K plus 1 itu benar. Jadi terbukti ya. Ini kalau ini kalau untuk contoh soal yang ini. Jadi agak mudah ya. Nah, sekarang kendalanya ketika ada yang bermaksud. Oke, sekarang kendalanya ketika soalnya diubah ya. Oke, sekarang bagaimana kalau dia sudah berbentuk ketidaksamaan? Oke, misalkan soalnya kayak gini. Kita lihat soal berikutnya. Buktikan. Kalau tadi kan sama dengan ya. Gimana kalau sudah ada ketidaksamaannya? 2 pangkat N kurang dari sama dengan N kuadrat untuk setiap N bilangan asli. Ini jelas ya buktinya. Buktikan dulu pertama apa? Untuk N sama dengan 1. 2 pangkat 1 kurang dari sama dengan 1 pangkat 2. Pernyataan ini benar ya. Nah, ini benar. Benar 2 kurang dari sama dengan 1. Sekarang, andaikan N sama dengan K. Andaikan N sama dengan K benar ya. Sehingga 2 pangkat K itu kurang dari sama dengan K pangkat 2. Oke, sekarang akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 benar. Nah, berarti kita akan buktikan 2 pangkat K plus 1. Langkahnya gimana? Ayo. Ada yang bisa lanjutkan? Coba. Nanti pertemuan berikutnya saya minta kalau saya sebut namanya on cam ya. Tapi untuk pertemuan kali ini tidak dulu. Tapi pertemuan berikutnya karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi pertemuan berikutnya nanti ketika saya tunjuk on cam baru sebut nama sama NIM. Coba Fahrunisa Nurjailani. Halo. Halo. Fahrunisa Nurjailani. Halo. Ya, Pak. Oke. Diapakan lagi? Hitam ki layar tak, Pak? Kita sekarang. Ada nih. Halo. Dari tadi nah hitam. Harusnya kalian konfirmasi ya kalau dari hitam langsung konfirmasi. Yang diam. Tidak ya sekarang, Pak. Sekarang tidak, Pak.
Oke, sekarang bagaimana lanjutannya? Lebih kecil K tambah 1 pangkat 2. Ya. Lebih kecil Sama dengan K tambah 1 pangkat 2 dalam kurung. baru. Kenapa? 2. Kenapa bisa? Kenapa tiba-tiba ada kata satu muncul dari mana? Ayo. Agak masih kurang benar ya. Jangan langsung ini. Oke, coba Arya Pradana. Iya, Pak. Oke, bagaimana lanjutannya ini Arya? Tadi kan sudah kita kerja sama dengan, sekarang tidak sama lagi. Bagaimana ini? Ayo. Aduh. Lempar handuk. Aduh. Saya kira sudah belajar kemarin kan pertemuan ke-7 sudah diwaskan juga induksinya. Saya hanya mengulang saja, mereview saja. Dan saya akan ada tambahan sedikit benar. Coba Fatul Mutmainah. Iya, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Siapa lagi? Halo? Bagaimana? Halo? Menyerah juga? Coba Putri Awaliyah Nur. Ya, Pak. Bagaimana? Bagaimana? K tambah 1 kuadrat. Berapa? K tambah 1 kuadrat. Jadi ini sama dengan atau kurang dari sama dengan? Begini? Kurang dari sama dengan, Pak. Langsung ini, kenapa bisa langsung gitu? Kenapa tiba-tiba benar? Prosesnya, ayo. Ya, coba, ayo berpikir lagi. Coba Miftahul Jannah. Iya, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Kan kita yang diketahui ini ya, yang Anda ketahui ini. Gunakan ini untuk membuktikan dua ini yang akan kita membuktikan. Ini tujuan kita. Jadi gunakan ini untuk membuktikan ini. Gunakan ini untuk membuktikan yang ini ya. Nah, jadi ini sama dengan apa? Atau kurang dari sama dengan apa?
Miftah Jannah. Iya, Pak. Gimana? Ayo, satu langkah dulu. Nyerah juga. Najwa juga, coba. Najwa juga. Ya Pak, Mana? kalau 2 pangkat K tambah 1, gitu. Kemarin, Najwa, kemarin itu Ibu Prof. Asma sudah pernah ngasih soal kayak ada pakai ketidaksamaan tidak? Kayaknya sudah Pak. Nah, udah ya. Berarti aman berarti. Oke. Berarti kalau takut salah. Hah? Takut salah. Apa? Tidak Pak, tidak. Mana? Katanya sudah dikasih. Kayak gini. Oke, coba Nunung Novitasari. Iya, Pak. Bagaimana kelanjutannya ini? Mungkin, Pak, sama dengan 2K dikali 2. Sama dengan 2 pangkat K kali 2. Oke, apalagi selanjutnya? dikali 2. Terus, Kemudian ayo. udah tahu nih, Pak. Oke, langkahnya sudah benar. Lanjut lagi. Apa tadi? Nunung sudah ya. Rio Kempa mau diapain lagi? Iya, Pak. Ya, mau diapain lagi? Sampai sini sudah benar. Mau diapain lagi? Ayo, gimana? Ayo. Pas. Ya, Dek. Mas, Pak. Aduh. Coba siapa tadi itu? Rahmat Hermawan. Mana Rahmat? Ya, Pak. Diapain lagi sih? Kan itu Pak, andaikan N sama dengan K benar, berarti 2K lebih kecil sama dengan K pangkat 2. Jadi 2K tambah 1 kecil. Ini lanjutannya ini. Ini sudah benar. Sama dengan K pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Sama dengan K pangkat 2 dikali begini. Ya, Pak. Sama dengan atau kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan, Pak. Nah, jangan kok pakai sama dengan. Oke. Terus diapa lagi? Gimana lagi? How? Langsung mungkin, Pak. K tambah 1 kuadrat. Dari mana dapat kata besar kuadrat? Nah, bagaimana caranya ini menjadi ini? Sekarang pikirkan bagaimana caranya sekarang Anda punya 2 kali K kuadrat, bagaimana jadinya K tambah 1 kuadrat? Ayo.
Siapa lagi? Oke, coba saya tunjuk lagi. Desril. Jawab lagi Desril. Desril. Halo. Ada ya? Sekarang dia apa lagi? Ayo. Mas. Ya. Oke. Buka jendela. Nanti kan mau buka jendela. Tidak paham. Oke, coba. Nawa coba. Ya, Pak. Dia apa lagi? Mungkin bisa dimanipulasi, Pak. Oke, manipulasinya gimana? Lebih itu 2K kuadrat lebih kecil sama dengan 2K kuadrat ditambah Tuh, 2K kuadrat lebih kecil sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1. kenapa bisa? Karena 2K ditambah, Pak. Hah? Manipulasinya ini dari mana ke mana ini? Kenapa bisa? Oh, 2K kuadrat, Pak, 2K kuadrat. 2K kuadrat ditambah 4K ditambah Hah? 2K kuadrat dikali ditambah 4K ditambah 2. ini? Ya iyalah. Terus bingung. Jadi kan bisa difaktorkan, Pak, jadi 2K tambah 1 kuadrat. 2 ini jadi sama dengan 2 kali K tambah 1 kuadrat. Terus aku bilang ini kurang dari sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini ada kali 2 ada. Ya, kumaha ya. Oke, saya kasih waktu berpikir dulu 10 menit ya. Silakan. Ayo, sekarang coba dipikirkan, baru saya tanya ulang lagi.
Maaf ya, kayaknya soalnya tidak terbukti. Kenapa? Coba Anda pilih K sama dengan 5. Kalau Anda pilih K sama dengan 5, Anda pilih K, coba Anda pilih K sama dengan 5, 2 pangkat 5 kan 32 ya. 5 pangkat 2, 25. Masa 32 kurang dari sama dengan 25? Jadi pernyataannya salah ya. Soalnya salah. Coba saya cari soalnya dulu. Oke, jadi salah soal ya. Saya tadi tidak cek, ternyata ada yang salah. Mau tanya Pak. Iya. Jadi kita harus buktikan dulu Pak sebelumnya untuk ini, untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Tidak harus dia. Jadi untuk N sama dengan 1 dulu toh. Nah, kemudian untuk N sama dengan K, andaikan benar. Kemudian buktikan nih untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kalau ini sudah dianggap benar, terus ini yang benar, maka berlaku seterusnya. Kan kalau misalkan N sama dengan 1 benar ya. Nah, kalau N sama dengan 1 benar, kalau ini pernyataan ini benar, berarti terbukti N sama dengan 1 tambah 1 benar kan? Karena andaikan ini benar, maka 1 tambah 1 benar. Nah, kemudian kalau N sama dengan 2 benar, maka N2 plus 1 benar dari pernyataan ini kan? Kalau 2 plus 1 benar, 3, berarti N sama dengan 4 juga pasti benar, dan seterusnya. Nah, jadi ini konsep membuktikan pakai induksi kayak begini maknanya. Jadi kenapa ini selalu dimulai, ini namanya inisial awal. Jadi biasanya inisial awal belum tentu selamanya harus 1. Kalau misalkan yang mau dibuktikan itu untuk setiap N lebih dari sama 3, berarti inisial awalnya kita mulai dari untuk N sama dengan 3. Nah, baru buktikan kalau K benar, buktikan bahwa P K plus 1 benar. Dulu ya, saya ada kamu dulu ya. Halo, tunggu ya.
Coba soal berikut ini ya. Jadi contoh pelatihan lainnya ini coba. Misalkan di sini buktikan untuk setiap n n lebih dari sama dengan 4, maka tiga n kurang dari 2 pangkat n. Oke. Nah ini ketidaksamaan ya. Nah, jadi tidak selamanya itu kita akan memulai inisialisasinya dari n sama dengan 1. Jadi pertama kita mulai dari untuk n sama dengan 4. Jadi untuk n sama dengan 4 kita coba langsung substitusikan n-nya 4. 3 kali 4 itu sama dengan 12, dan 12 itu kurang dari 2 pangkat 4 yang nilainya adalah 16. Jadi pernyataan benar. Oke. Kemudian andaikan untuk n sama dengan k, maka andaikan untuk n sama dengan k, maka benar 2, soalnya tadi 3n ya, maka 3n kurang 3n, 3k ya. 3k ini kurang dari 2 pangkat k. Nah, sekarang selanjutnya akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita coba buktikan berarti 3k plus 1 ini sama dengan 3k plus 3. Oke, kemudian diapakan lagi? Halo? 3 kali 3k tambah 1. Iya, berarti 3k lagi ya. Jadi kita gunakan ini. Nah, berarti yang jadi kurang dari 2 pangkat k tambah 3. Oke. Kemudian apa tujuan kita? Tujuannya kita itu adalah membuktikan bahwa 3 pangkat k plus 1 nanti ini itu kurang 3. Kita membuktikan 3k plus 1 ini nanti kurang dari 2 pangkat k plus 1. Nah, terus kita apakan lagi? Nah, bagaimana caranya mengubah plus 3 ini nanti jadi 2 pangkat k plus 1? Mungkin 2k tambah 2 tambah 1, Pak. Iya. 2 pangkat k tambah 2 tambah 1. Oke, jadi ini dijadikan 2 pangkat k tambah 2 tambah 1. Terus dia apa? Jadi lihatnya di sini ya. 3. Jadi perhatikan bahwa 3 itu pasti kurang dari, ya kan, untuk setiap k lebih dari 4, ya kan. 3 selalu besar, 3 kurang dari ini, 3 kurang dari ini, ya kan. Sehingga diperoleh 3 kali k plus 1 itu kurang dari 2 pangkat k tambah 3. Nah, 3-nya gunakan ini, gunakan yang ini. Nah, dari sini 2 pangkat k tambah 2 pangkat k. Jadi 3-nya ini diganti dengan ini.
Nah, sehingga ini pasti sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Maka diperoleh 3 kali K plus 1 itu kurang dari 2 pangkat K plus 1. Terbukti ya? Terbukti. Ada pertanyaan? Jadi tergantung kemampuan kalian untuk memodifikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Saya Pak. Ya. Itu tadi Pak yang 2 pangkat K yang dilingkari Pak. Kenapa bisa? Yang saya lingkari mana? Yang ini? Yang ini? Atau yang mana? Yang itu Pak, yang 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Yang ini? Iya Pak. Oke. Kan kalau A tambah B, kalau A kita punya A kurang dari B, ya. Kita punya A kurang dari B. Kemudian kemudian kita punya kita punya A sama dengan B. Oke. Nah, kemudian ternyata C ini kurang dari D. Maka ketika kita jumlahkan, maka A tambah C pasti kurang dari B tambah D. Kan A sama dengan B ya. Nah, kan kita tahu bahwa 3 kurang dari 2 pangkat K. Nah, kita tambahkan masing-masing di kedua ruas dengan 2 pangkat K. Ya kan? Jadi terjadi ketidaksamaannya. Paham? Paham Pak. Oke. Kalau yang ini paham, jangan saya lingkari hijau. Nah, kita kan yang diketahui kan ini ya. Kita bisa gunakan yang diketahuinya ini. Nah, kita kan tahunya 3 kurang dari 3K ya. Untuk setiap bilangan asli. 3 kurang dari sama dengan 3 kali K. Karena dikali K, K-nya kan bilangan asli ya. Nah, 3K ini, sedangkan 3K-nya ini kurang dari 2 pangkat K. Berarti kita dapat ketidaksamaan baru. Bahwa 3 ini kurang dari 2 pangkat K. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan lagi? Oke. Sekarang coba saya kasih tugas dulu ya. Tugas bukan. Nanti saya tanya-tanya lagi. Coba cari induksi untuk 2 variabel. Paham? Jadi yang kita bahas 2 nomor tadi itu adalah 1 variabel. Bagaimana kalau PM, N? Pernyataannya PM, N. Bagaimana cara membuktikannya dengan induksi? Misalkan gini. Saya membuktikan apa ya? Saya membuktikan M tambah N pangkat 2 ini sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat tambah 2MN untuk setiap M, N bilangan asli N ya. Nah, ini kan ada 2 kan, M dengan N. Nah, bagaimana metode membuktikannya? Coba Anda cari tahu dulu. Coba kalian cari referensi untuk menemukan. Biar kalian, karena saya tidak bisa, saya pakai metode SCL ini, karena suara saya sudah serak-serak ya, dari tadi panik teriak. Jadi, coba saya kasih waktu 10 menit ya, buat nyari tahu, nanti kita diskusikan. Oke, bisa ya? Tetap join di sini. Nanti kalau ada dapat, terus ada yang tidak paham, nanti tanyakan di forum sini. Nah, ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, kalian coba cari tahu dulu apa-apa yang kalian dapatkan, nanti saya tanya-tanya apa yang kalian sudah cari. Oke, waktunya 10 menit cukup ya buat searching di Google untuk cari tahu.
bagaimana induksi matematika untuk dua variabel. Bisa ya? Halo? Ada semuanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ini nyahut kok ya. Masa sama tembok gak mengajar? Oke, thank you.